Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Randiaza dengan NIM 1922311123. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis frekuensi konsumsi makanan dengan metode dietary history. Yang pertama-tama yaitu latar belakang, di mana metode dietary history digunakan untuk menilai pola makan seseorang melalui wawancara mendalam yang mencakup recall 24 jam, kebiasaan makan harian, dan frekuensi konsumsi pangan. Nah, metode ini memberikan gambaran menyeluruh tentang jenis, jumlah, serta frekuensi makanan yang dikonsumsi. Meskipun akurat dan informatif, kendalanya sangat bergantung pada kemampuan responden mengingat makanan dikonsumsi dan keterampilan pewawancara. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu diantaranya yang pertama mengetahui penerapan metode dietary history dalam menilai pola konsumsi pangan asupan gizi individu maupun kelompok. Dua, menganalisis tingkat kecukupan asupan zat gizi makro dan mikro. Tiga, menganalisis apakah kecukupan gizi responden sudah sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan. Nah, berikut adalah data dari responden yang saya wawancarai yang bernama Ratu Cempaka, jenis kelaminnya perempuan, usianya 20 tahun, hari saya wawancara yaitu Selasa 21 Oktober 2025, dan nama interviewnya saya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu hasil perhitungan total asupan gizi responden RC yang menunjukkan bahwa asupan energi responden RC sebesar 86,9% dari AKG termasuk defisit ringan, dengan protein dan lemak tergolong berlebih sementara karbohidrat masih defisit dan asupan natrium berada dalam batas aman. Namun zat besi, vitamin C, dan kalsium tergolong rendah. Nah, kondisi ini menggambarkan pola makan yang tinggi protein dan lemak tetapi kurang karbohidrat dan mikronutrien sehingga berpotensi mempengaruhi keseimbangan gizi bila berlangsung lama. Nah, berikutnya yaitu hasil analisis kandungan gizi makro responden RC yang menunjukkan bahwa asupan energi responden RC masih belum mencukupi dengan asupan protein dan karbohidrat tergolong rendah, serta lemak masih dalam batas cukup. Nah, kondisi ini disebabkan oleh pola makan yang monoton, porsi kecil, dan kurang variasi sumber pangan, terutama karbohidrat kompleks dan protein nabati. Disarankan agar responden meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang dengan menambah variasi sumber energi protein hewani dan nabati, serta lemak sehat untuk mencapai asupan sesuai AMDA dan mendukung status gizi optimal. Nah, berikutnya yaitu hasil analisis kandungan gizi mikro responden RC menunjukkan bahwa zat gizi mikro responden RC masih tergolong rendah. Nah, rendahnya asupan ini disebabkan oleh kurangnya variasi makanan, jarang konsumsi buah, sayur, dan produk hewani seperti susu atau daging merah. Nah, kekurangan mikronutrien tersebut dapat berdampak pada daya tahan tubuh, fungsi otot, serta kesehatan tulang. Dan disarankan agar responden meningkatkan konsumsi buah tinggi, vitamin C, sayuran hijau, serta sumber kalsium dari zat besi seperti susu, ikan, hati, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi asupan gizi individu dalam kelompok yang menunjukkan bahwa sebagian besar individu mengalami defisit energi kurang dari 90% AKG. Nah, sementara asupan protein dan lemak cenderung adekuat hingga berlebih. Variasi antar responden cukup besar dengan beberapa individu seperti Wilfa dan Ami memiliki asupan tinggi akibat porsi makan yang lebih besar atau konsumsi makanan yang berlemak. Nah, untuk zat gizi mikro, natrium umumnya tidak melebihi AKG, sedangkan zat besi, vitamin C, dan kalsium masih rendah akibat kurangnya konsumsi daging, sayur, dan buah. Nah, secara keseluruhan, pola makan kelompok cenderung defisit energi dan mikronutrien, namun proteinnya dan lemak cukup, sehingga disarankan meningkatkan variasi makanan bergizi dan memperbanyak konsumsi sumber energi kompleks seperti sayur, buah untuk memenuhi konsumsi gizi harian. Nah, selanjutnya dapat dilihat rata-rata total asupan gizi kelompok menunjukkan bahwa rata-rata asupan gizi kelompok 17 responden masih belum mencukupi, dengan energi karbohidrat dari AKG tergolong defisit, sedangkan protein dan lemak tergolong cukup. Asupan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin C, dan kalsium masih rendah, mencerminkan kurangnya konsumsi sayur, buah, dan susu. Pola makan ini menunjukkan ketidakseimbangan asupan gizi sehingga disarankan untuk meningkatkan variasi makanan, terutama sumber energi dan mikronutrien penting guna mendukung kecukupan gizi dan kesehatan yang optimal. Selanjutnya yaitu hasil analisis kandungan gizi makro rata-rata kelompok menunjukkan bahwa energi tergolong defisit, protein dan lemak masih di bawah kisaran normal, sedangkan karbohidrat juga belum memenuhi kebutuhan. Kondisi ini menandakan pola makan responden cenderung rendah energi dan kurang seimbang. Kemungkinan akibat porsi kecil dan variasi makanan yang terbatas. Diperlukan peningkatan konsumsi sumber karbohidrat kompleks, protein hewani ataupun nabati, serta lemak sehat untuk kebutuhan gizi harian tercapai secara optimal. Selanjutnya, sedangkan analisis kandungan gizi mikro rata-rata kelompok menunjukkan bahwa natrium, zat besi, vitamin C, kalsium seluruhnya tergolong rendah. Nah, kondisi ini menandakan kurangnya konsumsi garam dapur, buah, sayur, serta sumber hewani dan susu. Kekurangan ini dapat berdampak pada daya tahan tubuh, kesehatan tulang, dan keseimbangan cairan. Diperlukan peningkatan konsumsi buah segar, sayuran, produk susu,
serta lauk hewani untuk penggunaan zat gizi mikro lebih optimal. Yang terakhir yaitu perbandingan kecukupan gizi antara individu dan kelompok, menunjukkan bahwa individu memiliki tingkat kecukupan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok. Nah, asupan energi individu 86,9% tergolong defisit ringan, sedangkan kelompok 64,1% defisit berat. Protein dan lemak individu berlebih, sementara kelompok adekuat, namun keduanya masih defisit karbohidrat, serta rendah dalam zat besi, vitamin C, dan kalsium. Secara keseluruhan, individu menunjukkan pola makan lebih seimbang dibandingkan kelompok, tetapi peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, susu, sumber karbohidrat kompleks tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi optimal. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu secara umum pola makan keduanya belum seimbang, cenderung tinggi protein, lemak, namun kurang energi dan vitamin mineral. Disarankan untuk meningkatkan konsumsi sumber energi kompleks seperti nasi, kentang, roti gandum, sayur, buah, serta produk susu agar kebutuhan gizi makro dan mikro tercapai, disertai edukasi gizi dan pola makan teratur guna memperbaiki status gizi secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.